Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang langkah-langkah penelitian geografi. Sebelum memulai pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kalian siapkan buku LKS, buku paket, dan alat tulis kalian masing-masing. Langsung saja ke materinya. Penelitian geografi. Pengertian penelitian geografi sendiri adalah kegiatan menyelidiki, mengembangkan, dan menguji kebenaran serta mendalam untuk memecahkan suatu permasalahan. Penelitian atau riset berasal dari bahasa Inggris research yang merupakan gabungan dari kata read atau kembali dan to search atau mencari. Adapun penelitian geografi adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menguji kebenaran dan pemecahan masalah. Istilah penelitian atau research sendiri telah berkembang, maksudnya telah banyak didefinisikan oleh para ahli dalam bidang metodologi penelitian. Berikut ini merupakan definisi dan penelitian menurut para ahli. Menurut Sutrisno Hadi, penelitian sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode penelitian. Menurut Hillway, mendefinisikan penelitian sebagai suatu metode studi yang bersifat hati-hati dan mendalam dari segala bentuk fakta yang dapat dipercaya atas masalah tertentu guna membuat pemecahan masalah. Sedangkan menurut Pak Bundutika, metode penelitian geografi diartikan sebagai pelajaran yang menjelaskan tentang metode-metode ilmiah untuk mengkaji kebenaran dan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial. Selanjutnya, sifat-sifat penelitian geografi. Ciri khas khusus dalam penelitian geografi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan dan penggunaan peta. Yang kedua adalah observasi lapangan. Yang ketiga adalah penentuan model dari hasil analisis penelitian. Model penelitian geografi dapat berupa pola persebaran, gambar, grafik, dan diagram. Sedangkan penelitian geografi memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan ilmu pengetahuan sebagai landasan teori dan dilakukan secara sistematis. Yang kedua, penelitian diawali dengan penemuan masalah geografis. Yang ketiga, menganalisis lebih mendalam terhadap suatu kajian geosfer. Yang keempat, menguji hasil penelitian yang telah dilakukan agar hasilnya lebih akurat. Dan yang kelima, tujuan penelitian geografi adalah memecahkan suatu permasalahan geosfer. Selanjutnya, macam-macam penelitian geografi. Itu ada dua, penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan menggunakan alat indera tanpa mengacu pada suatu pengukuran baku. Data yang didapat dari penelitian kualitatif berupa deskripsi atau penjelasan mengenai suatu keadaan atau kejadian. Sedangkan penelitian kualitatif, maksudnya penelitian kuantitatif, adalah penelitian yang dilakukan menggunakan alat ukur dan mengacu pada satuan pengukuran baku. Data yang didapat dari penelitian kuantitatif berupa angka atau jumlah. Beberapa bentuk metode penelitian geografi sebagai berikut. Yang pertama, studi lapangan. Yang kedua, pemetaan. Yang ketiga, wawancara atau interview. Yang keempat, kuantitatif. Dan yang kelima, penggunaan sarana ilmiah. Sedangkan langkah penyusunan penelitian geografi seperti masalah penelitian, judul penelitian, hipotesis, cara menulis kutipan, dan populasi dan juga sampel. Populasi sendiri adalah himpunan individu atau objek yang banyaknya terbatas atau tidak terbatas. Sampel adalah sebagian dari objek atau individu
yang dapat mewakili suatu populasi. Secara garis besar, ada dua cara yang dilakukan dalam pengambilan sampel, yaitu yang pertama, probability sampling, yaitu cara pengambilan sampel dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih. Dan yang kedua, non-probability sampling, yaitu cara pengambilan sampel dengan tidak memberi kemungkinan atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih karena tidak diketahui atau tidak dikenal jumlah populasi sebenarnya. Selanjutnya adalah data dan penggolongan. Data dapat digolongkan menjadi satu berdasarkan sifatnya. Data kuantitatif, yaitu data yang bersifat angka. Data ini biasa berupa angka-angka seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat maupun uraian. Yang kedua, data berdasarkan sumbernya. Terbagi dua lagi, ada data primer dan data sekunder. Data primer sendiri yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti, atau ada hubungannya dengan yang diteliti. Sedangkan data sekunder yaitu data yang telah terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar diri peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Data sekunder dapat diperoleh dari instansi-instansi maupun perpustakaan. Selanjutnya adalah cara dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, data primer melalui observasi. Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi langsung yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observer berada bersama objek yang diteliti. Sedangkan observasi tidak langsung yaitu pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan diselidiki atau objek yang diteliti. Contohnya adalah pengamatan yang dilakukan melalui citra dari foto udara atau satelit, slide, dan lain-lain. Selanjutnya ada wawancara dan angket. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Pada umumnya, dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab. Sedangkan angket, menurut Dr. Hudari Nawawi, angket adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Nah, selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari subjek atau objek yang akan diteliti, akan tetapi melalui pihak lain seperti instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang terkait, perpustakaan, arsip perorangan, dan sebagainya. Selanjutnya, ada analisis data. Dalam geografi sendiri ada 4 cara untuk menganalisis data, yaitu yang pertama analisis data secara statistik, yang kedua analisis data dengan penginderaan jauh, yang ketiga analisis data dengan komputer, dan keempat ada analisis data secara deskriptif. Selanjutnya adalah variabel dan jenisnya. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh suatu penelitian tentang suatu konsep pengertian tertentu. Misalnya umur, jenis kelamin, pendidikan,
status perkawinan, pekerjaan, pengetahuan, pendapatan, penyakit, dan sebagainya. Jadi itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang langkah-langkah penelitian geografi. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.